Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Dia Safitri dengan NIM 203131054, Agustina Widianingrum dengan NIM 203131072, dan Anissa Nurul Fadilah dengan NIM 203131075. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang memanfaatkan bahan alam dan bahan sisa sebagai media bermain. Nah, dalam dunia pendidikan, belajar merupakan salah satu hal pokok yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Belajar dalam pelaksanaannya harus menarik minat dan dianggap menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan belajar yang menyenangkan tersebut sebisa mungkin disamarkan dan melebur dalam kegiatan yang terpadu, yang menurut mereka disebut dengan bermain. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Tetapi bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan serius, namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai fantasinya, tujuannya, dan pekerjaannya terwujud. Dan tentu saja sebagai guru, tujuan pembelajaran pun tercapai. Saat anak bermain, semua indera anak bekerja aktif. Semua informasi ditangkap oleh indera anak, disampaikan ke otak sebagai rangsangan, sehingga sel-sel otak aktif dan berkembang. Media tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga keamanan dan keselamatan. Jadi, media bermain yang digunakan harus aman agar tidak melukai anak saat bermain. Yang kedua, menjaga kesehatan atau kebersihan. Maksudnya, media bermain harus bersih dari kotoran ataupun debu untuk menjaga kesehatan anak. Yang ketiga, pembuatan sesuai ukuran. Nah, ukuran media bermain anak harus disesuaikan, tidak terlalu besar karena akan menyulitkan anak, dan tidak terlalu kecil karena akan membahayakan anak jika tertelan. Yang keempat, bisa untuk bereksplorasi anak. Media bermain dapat membantu anak untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru dan yang mereka senangi. Yang kelima, dapat untuk bereksperimen anak. Media bermain juga dapat membantu anak untuk melakukan percobaan atau eksperimen-eksperimen sederhana. Yang keenam, mengembangkan imajinasi anak. Yang ketujuh, memotivasi anak untuk kreatif. Media bermain dapat membuat anak kreatif untuk menemukan ide-ide baru. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan sosial anak. Media bermain dapat mengembangkan sikap sosial anak, bisa melalui bermain secara berkelompok. Yang kesembilan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak. Dan yang kesepuluh, berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas pengertian bahan alam dan bahan sisa. Bahan alam adalah bahan-bahan yang berasal dari alam yang dapat diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi penggunanya, seperti batu-batuan, kayu, ranting, biji-bijian, daun-daun kering, pelepah, bambu, bunga, batang padi, dan lain-lain. Nah, sedangkan bahan sisa adalah bahan-bahan yang berasal dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dapat didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti kertas bekas, koran, majalah, kardus, karton, kain, plastik, kaleng, styrofoam, busa, tali, tutup botol, sedotan, sendok es krim, botol plastik, keranjang buah, dan keranjang karet. Tujuan dalam memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Yang pertama, memperkaya atau menambah alat bermain atau sumber belajar pada anak. Kemudian yang nomor 2, memotivasi guru untuk lebih peka dalam mengoptimalkan lingkungan sekitar untuk dijadikan media bermain. Kemudian nomor 3, mudah
murah, dan tersedia. Macam-macam dari bahan sisa, yaitu yang pertama koran, majalah, kantong beras, kardus, karton, bahan atau kain, kemudian plastik dan kaleng, styrofoam, dan busa dan tali. Kemudian macam-macam bahan-bahan alami, yang pertama yaitu batu-batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, daun-daun kering, pelepah, dan bambu. Dari itu dapat disimpulkan bahwa bahan alami itu terdapat di alam sekitar. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat bermain dengan bahan-bahan sisa atau bahan-bahan alam, yang nomor 1, kayu tidak berserat, 2, bulu bambu yang gatal, 3, jangan tajam, 4, cat non-toksit bebas racun, 5, menjaga kebersihan, 6, paku yang menonjol, 7, pembuatan dengan ukuran yang sesuai. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Anissa Diah. Nah, selanjutnya yaitu contoh media bermain dengan menggunakan bahan sisa atau bahan alam. Yang pertama yaitu papes, yaitu sejenis boneka yang dipakai seperti sarung tangan. Nah, media bermain ini bisa berfungsi untuk melatih bahasa anak atau cara sosial anak. Yang kedua yaitu egrang kaleng atau batok, terbuat dari batok atau tempurung kelapa, atau bisa juga dibuat dengan kaleng-kaleng bekas dan diberi lubang di tengahnya dan diberi tali yang panjang. Nah, penggunaan egrang kaleng ataupun batok ini dapat melatih keseimbangan anak. Yang ketiga yaitu topeng-topeng lucu. Topeng-topeng lucu ini biasanya terbuat dari kertas maupun dari kardus. Nah, pembuatan ini juga dapat melatih kreativitas anak, imajinatif anak, dan dapat melatih pola pikir anak. Yang keempat yaitu buah dan sayur. Buah dan sayur dapat menjadi aplikasi anak untuk melatih kreativitas. Jadi buah dan sayur ini dapat dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan anak. Contohnya penggunaan buah melon bisa dibuat atau dibentuk seperti bunga dan sebagainya, atau sayur. Nah, selanjutnya tempat bersembunyi. Tempat bersembunyi ini dapat dibuat dari kardus. Jadi bongkahan kardus anak bisa mengkreativitaskan menjadi sebuah rumah-rumahan ataupun tempat penyimpanan barang-barang mereka, tempat-tempat menyimpan alat-alat bermain mereka. Selanjutnya yaitu pohon atau ranting. Pohon atau ranting juga dapat dikreativitaskan atau dapat digunakan sebagai media main. Contohnya ketika bermain permainan tradisional. Nah, ranting juga bisa digunakan sebagai alat main. Dan juga ranting-ranting tersebut dapat disusun, dapat dibentuk, bisa menjadi wadah pensil, terus dapat disusun menjadi sebuah mobil-mobilan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alat cetak berguling. Alat cetak berguling ini bisa terbuat dari bongkahan kayu yang besar, lalu ditempelkan gambar yang terbuat dari kardus atau dari benda yang menonjol. Nah, setelah itu dicelupkan ke dalam tinta atau pewarna. Nah, langsung ditempelkan ke kertas atau media kanvas. Lalu yang ke-9 yaitu alat IPA. Nah, anak dapat mencari informasi mengenai apa saja yang ada di sekelilingnya. Dan yang terakhir, kegiatan matematika. Jadi, dari bahan sisa maupun bahan alami tersebut dapat dijadikan media hitung untuk anak. Contohnya, kita mengambil buah. Nah, kita mengambil buah itu dapat menjadikan media hitung anak.
tambah-tambah maupun di pengurangan maupun di pembagian. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau ditanyakan di forum yang telah disediakan. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.